Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise for Allah Azza wa Jalla, just the only God in this world. No God except Him, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat and salam let deliver to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No prophet after him. We can say the last prophet in this world. Alright, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk belajar kembali membuat sebuah rangkuman video materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang diadakan oleh LKP Cikati, di mana di Cikati itu ada rumah tahfidz Cikati dengan metode pembelajarannya tahfidz dengan metode al-Qasimi. Kita sampaikan lagi bahwa rumah tahfidz Cikati ataupun LKP Cikati ini dengan sponsor utama beliau Bapak Eko selaku pemilik rumah makan atau warung makan Penyet Banyuwangi yang saat ini yang terkenal yang di Klaten dan juga sudah membuka cabang di mana itu dekat Luwes di Medan. Ya, pembelajaran kita akan kita rangkum di sini bagi antum semua yang ikut sebagai peserta English Therapy Speaking Cikati atau Cikati English Therapy Speaking. Ada lebih dari 40 peserta yang putri dan ada 20 sekitar hampir 30 peserta yang putra. Banyak sekali yang ikut dan sudah kita belajar bersama via Zoom sudah 7 kali, berarti 8 kali untuk penutupan, dan kita akan tutup pembelajaran via Zoom, pembelajaran Cikati ini via YouTube. Alright, the first that we have ever studied, kita pernah belajar yang pertama dulu tentang apa? Introduction, bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. We can introduce ourselves to another people. Dan poin-poin yang sangat sederhana, kita belajar membuat bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang mudah dan menyenangkan. Kalau kita belajar sudah suka, sudah senang, maka nanti belajar bahasa Inggris ini menjadi menarik dan mudah untuk dipelajari. Dan juga kita sampaikan lagi bahwa pembelajaran ini adalah English Therapy Speaking untuk orang-orang yang masih awam, belajar speaking dari nol. Maka ketika belajar yang memang dari nol untuk bisa apa? Belajar bahasa Inggris. English Therapy Speaking berarti terapi speakingnya itu 75% dan teorinya itu cuma 25%. Jadi ada kita pembagian untuk pembelajaran bahasa Inggris di Cikati itu 75% itu practice. We are going to practice for speaking English. Kita belajar berbicara dalam bahasa Inggris, and 24% dan 25%-nya is theory, adalah tentang teori. Maka kalau ketika di Zoom kemarin banyak yang mengatakan, loh kok ini sedikit materinya ya, karena kita banyak prakteknya. Baik, untuk hari ini kita akan merangkum pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Ya, ada 2 pertemuan yang kita rangkum. Insya Allah mungkin pembelajaran ini selama 9-10 menit ke depan. Ya, baik. Dulu yang pertama kita sudah belajar tentang how we introduce ourselves. For the example that if we meet someone, ketika kita bertemu dengan seseorang dan kemudian kita bertanya, paling yang ditanya apa? Nama. So the first is we can introduce ourselves, our name. Jadi yang pertama kita bisa menjelaskan atau menyampaikan tentang nama kita. I would like to introduce myself. Diawali orang yang ketika memperkenalkan atau ketika mereka ada di kelas perkenalan, yaitu diawali dengan I would like to introduce myself. Kata yang sopan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Bahasa moko, kemudian bahasa krama ya, bahasa kromo ya. Nah itu I would like, bukan krama ya, kromo.
I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. The first, we can say our name. Nama saya. My name is. Coba untuk menulisnya. Yang pertama bisa kita introduce. Jelas ya tulisannya? Introduce. Simple thing yang sederhana saja yaitu name. And second, we can say our age, our umur berapa, our birth, lahirnya kapan, itu misalkan. And third, we can say address. That's the point. Addressnya kita di mana. And also we can add, kita bisa menambahkan, for example, our family, my family. We are, kita di family itu nomor berapa? Number. What's number in our family? Name, that is can complete. Kita bisa nama komplit, ya, ataupun nama panggilan, nickname. 4 poin ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Alright, guys, I would like to introduce myself. Ya, ternyata belajar bahasa Inggris itu perlu juga meniru logat orang-orang asing ketika ngomong. Kalau orang Jawa, orang Indonesia ngomong biasa, orang Jawa, orang Sunda. Ya. Tapi ketika dengan logat orang asing, ya kita mencoba their language. Orang Barat itu ngomongnya cepet ya, cepet dan kemudian kadang-kadang disyarat-syarat. Alright, I would like to introduce myself. The first is my name is Ferry Suprantono and my nickname is Ferry. You can call me Ferry, that is my nickname. Seperti kayak di sini di seret gitu ya. Dan itu memang kebiasaan orang sana, atau kita katakan style orang-orang Barat ngomongnya dengan cepat dan diseret. Kemudian the second, we can also our ages. Umur kita, old atau umur usia, born. I was born on February 8, 1989 in Jakarta. Ya, I was born. Kita lahir di mana? I was born. Kalau saya misalkan, I was born on February 8. February 8. Tanggal berapa? 8 Februari 1989. 19. Intonasinya jelas ketika kita mengucapkan belasan. 1980 itu intonasinya menurun. 90 jadi puluhan itu menurun. Kalau kita amati orang-orang native speaker ngomong seperti itu. 1989 in Jakarta. So now I am 22 years old. Itu kita menjelaskan tentang umur kita. And the third, we can also say address, alamat kita. I live in Cawas. Cawas itu distrik, kecamatan. My address, or I live in Cawas, Klaten, Central Java, Indonesia. Kalau kita pengen lebih lengkap lagi, we can say, and the third or the fourth, we can add, kita bisa menambahkan yang our family. I'm second child in my family. I have one sister, older sister, and I'm the last in my family. Dan saya adalah anak yang terakhir di keluarga saya. That's how we introduce ourselves in a simple. Bagaimana kita belajar introduction atau memperkenalkan diri dengan simple. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang sudah kita pelajari via Zoom adalah kita belajar tentang subjek. Ini adalah rangkuman materi. Jadi materi yang kita pelajari ini adalah materi yang sudah kita bahas via Zoom dengan pembelajaran setiap Sabtu dan Ahad. Subjek itu secara umum kita kenal ada. Nah, saya akan hapus saja biar kita bisa melihat secara jelas dari atas. Pelajaran yang berikutnya adalah
subjek. Subjek itu ada secara umum they, we, I, you, he, she, it. They, mereka. We, kami. I, saya. You, kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Dan it, dia untuk benda, atau ini untuk benda. It is. Dan juga mengenalkan tentang to be, kata kerja bantu, atau kita katakan to be saja. To be dalam present itu ada 3, ada am dan ada are. Yuk kita coba menunjukkan subjek yang di sini, to be yang di sana. Subjek they, we, I, you, he, she, it. Subjek manakah yang to be-nya am, maka secara otomatis kita akan memilih I, karena I itu nya adalah am. Dan subjek mana yang memakai is, maka itu ada he, she, dan it, ya pakainya is. Dan sisanya ada they, ada we, dan ada you, maka dia pakainya are. Maka ketika ada kalimat seperti ini, nah, kalimat yang mungkin kadang-kadang kita ucapkan tapi kita tidak tahu kalau itu salah. I am is a student. Kalau diartikan apa artinya? Aku adalah seorang murid. Aku adalah seorang murid. Apakah itu betul sesuai grammar? Tidak, ada 2 to be. Ada 2 to be, ya. Baik, adminnya sudah mulai pintar sekarang ya. I, to be-nya satu saja, am. Kalau ada is di sini, maka dia namanya salah, atau kalimat itu salah karena dalam satu kalimat ada 2 to be, ya. Satu to be saja. I'm a student. Kemudian saya tulis di sini, you are is my friend. Admin, salah atau betul? Salah. Salah, kenapa? Ada apa di situ? Ada 2 to be. Ada 2 to be yang mana yang harusnya disalahkan? Is. Is. Karena you pakainya adalah are. You are, maka is tidak boleh. You are my friend. Bukan you are is my friend. Yang perlu diingat dalam satu kalimat hanya ada satu to be saja, untuk mempermudah kita dalam belajar dari nol. Kalau kita mau mengubahnya menjadi kalimat negatif, nah ini kan positif, negatif, jadi tambahkan not setelah to be. You are not my friend. Kamu bukan teman saya. Kalau kita mengubahnya menjadi kalimat tanya, berarti letakkan to be di awal kalimat. Are you my friend? Apakah kamu teman saya? Ini pelajaran kedua atau pertemuan kedua mungkin kemarin, yaitu mempelajari tentang subjek dan to be-nya. Subjek dan to be-nya, dan kemudian membuatnya menjadi nominal sentence. Kayak begini, ini disebut, kita bisa menyebutkan namanya nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Sentence adalah kalimat, nominal ya berarti nominal ya bahasa kita. Jadi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Student, friend, ini kata keterangan, bukan kata kerja. Kata kerja itu ya kayak makan, minum, belajar, kemudian apa, berdiri kayak saya ini, mengajar, itu namanya kata kerja. Namanya kalau kata kerja itu namanya verbal sentence. Kalau yang kalimat tidak ada kata kerjanya namanya nominal sentence. Baik, sekarang kita berikan pertanyaan, silakan dengan mendengarkan video ini sekalian dijawab ya, karena kita terapi speaking.
Saya bilang pakai bahasa Indonesia, kemudian silahkan diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Ya, ready semuanya ya? Kita coba. Ihsan adalah teman saya. Ya, terjemahkan. Dan yang kedua, Ihsan bukan teman saya. Yang ketiga, apakah Ihsan teman saya? 3 pertanyaan. Terus kemudian yang kedua, dengan membuat apa ini namanya, sebuah cerita, sebuah dialog. Silakan diterjemahkan. Selamat pagi Ihsan. Ya, terjemahkan. Selamat pagi. Terjemahkan lagi. Apakah ibumu seorang dokter? Ya, terjemahkan. Apakah ibumu seorang dokter? Gimana bahasa Inggrisnya? Terus dia menjawab, bukan, ibuku bukan seorang dokter. Ya, terjemahkan. Terus pertanyaan, apakah ibumu seorang perawat? Terus dijawab lagi, bukan, ibuku bukan seorang perawat. Tetapi ibuku adalah seorang petani. Ini tadi adalah contoh kita membuat sebuah percakapan dengan kalimat nominal. Selamat pagi, good morning. Bagaimana kabarmu? How are you? Apakah kamu seorang dokter? Are you doctor? Bukan, no, I'm not. Apakah kamu seorang siswa? Are you student? No, I'm not student. Terus kamu siapa? Kamu siapa? Bagaimana? What are you? Kamu itu siapa? Profesinya? Kita bisa jawab. Ya, misalkan kemudian jawab dengan saya I'm apa? Lecturer, mahasiswa atau seorang mahasiswa. Demikian pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang sudah kita praktekkan via Zoom, dan silahkan banyak latihan. Intinya 75% latihan dan 25% praktek. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.